Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Buat teman-teman yang belum tahu CBT itu apa, kalian bisa mampir ke website kita di www.mindinstitute.id/cbt atau cari menu tulisannya CBT, CBT gitu ya. Singkat cerita, CBT itu adalah salah satu metode yang evidence-based. Jadi banyak sekali penelitian di luar sana, di Indonesia juga sebenarnya, yang menggunakan CBT sebagai tools-nya. Jadi CBT ini metode di psikoterapi ya, yang biasanya dipakai oleh kolega-kolega saya, psikolog klinis gitu, untuk membantu menangani kasus-kasus gangguan psikologis. Teman-teman bisa juga lihat video-video di YouTube kita, di YouTube Mind Institute, karena memang hampir semuanya video-video meskipun kasusnya apapun gitu ya, topiknya apapun, akan kembali merujuk ke point of view atau sudut pandang dari cognitive behavior therapy dan cognitive neuroscience. Gitu. Pada video kali ini spesifiknya saya akan membahas mengenai kutipan dari buku yang sedang saya baca. Buku berjudul CBT for Emotional Disorder dari Aaron Beck. Di situ dibilang bahwa CBT atau Cognitive Behavior Therapy adalah metode yang menggunakan common sense. Nah, common sense ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin seperti nalar umum atau nalar wajar, atau ya kita sebut aja nalar deh. Itu yang pengalaman saya dalam ruang praktek, yang saya rasa CBT sebenarnya nggak begitu kompleks untuk dipelajari. Dan nalar itu kan hampir semuanya kita bisa maksimalkan gitu ya. Kita bisa arahkan, kita bisa dorong nalar kita sendiri. Tapi beberapa pasien atau klien atau ya kebanyakan dari kita ketika sedang dalam suasana emosional, potensi kita untuk memaksimalkan nalar kita itu tertutup. Dan kurang lebih kemampuan kita untuk menalar, berpikir, judgment, planning, reasoning, empati juga, dan berbagai executive function yang membedakan manusia sama makhluk lain kurang lebih, itu berada di prefrontal cortex utamanya. Dan itu ketika kita lagi emosional, itu potensinya seakan-akan tertutup kemampuan kita itu. CBT sangat mengandalkan nalar kita. Kurang lebih contohnya begini, katakanlah ada kasus fobia ketinggian dan dia takut naik lift gitu ya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, CBT itu framework-nya adalah terpusat bahwa yang mengganggu kita adalah bagaimana kita menginterpretasikan situasi. Automatic thoughts kita atau pikiran-pikiran, belief kita atau ide-ide yang ada di dalam benak kita. Nah, orang yang punya fobia itu punya ide-ide yang katastrof, ide-ide yang the worst case scenario, bahwa nanti ketika di liftnya akan jatuh, liftnya akan rubuh gitu ya, dan dia akan celaka, dia bisa mungkin sampai pada kematian gitu. Dan kita nggak perlu jadi ahli lift, ahli sipil, teknik sipil, ahli arsitektur untuk bisa membantu klien kita berpikir lebih realistis, ya, memaksimalkan potensi prefrontal cortex-nya dia. Kita cukup pakai nalar yang umum. Misalnya gini contohnya, katakanlah pasien atau klien tadi takut dari naik lift ya. Kita bisa bantu dia menggali apakah misalnya dia naikin liftnya itu lift baru atau lift lama. Kalau lift baru, kira-kira kemungkinan terjadi malfunctionnya gimana. Terus dia berada di gedung tua atau gedung yang muda, gedung tua atau gedung baru gitu ya. Dan kira-kira pengelolanya dia tahu nggak siapa misalnya ya. Lalu waktu itu penuhkah liftnya atau dia dalam jumlah penumpang yang pas gitu ya, nggak berlebihan. Lalu apakah pada saat itu istilahnya sedang ada gempa kah, atau mungkin sedang mati lampu kah, atau listrik lagi oke-oke aja, atau simply kita tanya, yang kamu tahu di Jakarta, misalnya dia tinggal di Jakarta atau di kota dia, di mana pernah ada kecelakaan di lift gitu ya, misalnya. Dan itu membuat si klien atau si pasien akhirnya jadi
mengaktifkan pikiran yang realistis. Mungkin secara umum lift itu mungkin bisa ada kecelakaan ya di lift ya, tapi bisa malfunction. Tapi apakah di semua lift begitu gitu ya? Dan apakah tidak ada opportunity atau kesempatan yang sebaliknya, yang justru saya pikir lebih besar kesempatan itu, yaitu lift itu akan baik-baik saja gitu. Nah, si klien kita bantu untuk melatih cara berpikir mereka supaya mereka bisa memaksimalkan nalar mereka. Gitu. Jadi seandainya kalau untuk bisa menghandle pikiran itu, yang pikiran negatif itu ya, dia perlu jadi ahli lift, kayaknya susah psikolog klinis itu membantu pasiennya gitu. Susah saya membantu klien saya gitu. Artinya dia mesti S1 dulu. Dia mesti kuliah perlifan gitu. Dia mesti kuliah arsitektur dulu. Dia masih kuliah di teknik sipil atau mungkin fisika atau apapun itu gitu ya. Karena untuk tahu detailnya harus dari situ kan ya, dari akademis gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai nalar yang umum, kan dia nggak perlu jadi ahli. Ya nggak? Nah, ini yang kita sebut bagaimana CBT membantu klien memaksimalkan potensi yang kita miliki, yang biasanya tertutup ketika kita punya problem sama emosional kita, entah itu panik, cemas, depres, sedih, takut, marah gitu ya. Potensi nalar itu tertutup. So, yang saya suka dari CBT adalah CBT membuat terapi ini lebih visible, lebih mudah untuk dipelajari sama klien, sama pasien. Gitu. So, di akhir kalimatnya, di bab itu, di buku Ehrenberg yang saya baca, dibilang, dengan fokus ke nalar, ini membuat si klien menimbulkan sense of bahwa masalah ini masih dalam reach kontrolnya dia. Jadi dia bisa membuat si klien atau pasien lebih merasa yakin dan mampu nantinya untuk bisa menghadapi problemsnya dia. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, dan kunjungi website kita di www.mindinstitute.id, karena nanti kita akan banyak acara live gitu ya, entah itu mingguan atau 2 mingguan atau bulanan, yang salah satunya namanya kelas kesehatan mental. Kemarin sudah sempat kita lakukan sekali, dan itu insya Allah bisa diakses secara gratis buat teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.